Oke, sebelumnya kita sudah berhasil buat fitur absensi kita. Nah, sebenarnya tidak sepenuhnya berhasil, teman-teman. Apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa bug yang sebenarnya tidak bisa saya sampaikan di video tutorial kali ini. Kenapa? Karena dia membutuhkan cron job, teman-teman. Apa itu cron job? Nah, saya jelaskan dulu deh apa bugnya. Misalkan saya tidak absen masuk hari ini gitu. Saya tidak absen masuk hari ini. Nah, apakah sistem langsung menginput secara otomatis? Ya tidak, ya kan? Ya sistem ngecek dulu. Kira-kira hari ini tuh, misalkan kalau saya pakai cron job, saya set cron jobnya di jam 12 malam gitu. Jam 12 malam itu cron job bakalan bekerja. Dia ngecek siapa aja user-user yang tidak absen hari ini. Nah, jika ada user yang tidak absen hari ini, dia langsung input semua user itu secara otomatis ke database dan dia masukkan informasi itu tidak absensi gitu. Di sini saya buat info keluarnya itu tidak absensi gitu. Nah, misalkan dia absen masuk nih, tapi dia lupa absen pulang gitu. Nah, di cron job juga kita buat. Di cron jobnya itu kita set di jam 12 malam gitu. Misalkan ya saya secara defaultnya sih sebenarnya jam 12 malam ya. Nah, saya buat jam 12 malam itu saya cek apakah ada karyawan yang tidak absen pulang. Nah, jika ada, langsung di-input semua karyawannya itu ke database atau ke table, dibuat si user A atau si user B atau si Ferry gitu. Dibuat di sini lupa absen gitu ya. Nah, untuk cron job itu sendiri bisa kalian coba. Sebenarnya di Laravel tuh ada namanya Laravel cron job gitu kan. Buat aja di sini Laravel cron job. Nah, cron job ini bisa kalian eksekusi jika sudah mode production sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya kalau mode developer sih bisa-bisa aja, tapi ya kalian manual gitu ya. Kalian nanti jalankan namanya itu artisan schedule. Coba ketik PHP artisan. Nah, ini dia. Nah, ini nanti kalian bisa coba tes cron job kalian. Nah, untuk task scheduling ini itu tuh sebenarnya cukup simpel, teman-teman. Kalian nggak usah payah-payah kali lah untuk buat ini. Kalian buat aja fiturnya query gitu. Di bagian sini setahu saya ya, di sini ya di bagian app di app ini console di kernel ini nih. Jadi setahu saya di sini nanti kalian buat setiap jam 12 malam gitu. Kalian schedule jam 12 malam apa fungsinya? Fungsinya nanti kalian buat fungsinya cek query misalkan where user null, misalkan where user yang null absensinya tuh di hari ini, carbon today gitu. Nah, misalkan ada 10 user tuh. Nah, kalian ambil 10 user itu, setelah itu kalian for each atau apapun lah insert bool insert gitu ya bilangnya. Bool insert, setelah itu kalian buat lupa absen hari ini gitu. Nah, misalkan ada lagi nih bug kedua nih. Bug keduanya apa? Bug keduanya itu misalkan Sabtu Minggu gitu. Kan itu libur bekerja ya sebenarnya. Ya kalian buat aja di cron jobnya. Set jika Sabtu Minggu ya kalian buat jangan lupa absen atau tidak absen, ya kalian buat aja libur gitu si usernya. Jadi ada dua cron job yang bukan dua cron job, lebih tepatnya dua schedule gitu. Schedule-nya itu kalian set setiap hari Senin sampai Jumat. Atau ada lagi yang lebih keren. Biasanya kayak gini ya, cara lebih kerennya itu kalau saya buat dua table di sini, ada present sama set user saya buat sini nama tablenya biasanya waktu usernya lah gitu. Nah, saya buat sini user ID 1 nih. Ya in masuknya itu jam segini, in keluarnya itu jam segini. Nah, nanti di sistem bakalan ngecek si user ini tuh dia itu jam berapa sih seharusnya dia masuk. Nah, kalau ini kan kita input manual ya dari codingan. Kalian perhatikan di sini, presence controller TTP controller, present controller. Nah, ini kalian perhatikan, ini kan codingannya saya input manual gitu ya kan. Kalau lebih bagus lagi kalau kalian cek dulu nih user ini tuh dia itu masuk siang apa masuk malam gitu kan. Gak semua user yang masuk pagi gitu, gak semua user yang masuk malam gitu. Nah, maka dari itu kalian buat aja table baru, kalian atur aja waktunya. Si user A itu harus jam 1 masuknya atau pulangnya itu jam 10 malam gitu kan. Atau user B dia tuh masuknya pagi jam 7 sampai jam 8 lah kalian buat startnya gitu. Atau mulainya lah gitu ya. Ya udah, nanti misalkan ada kalian punya karyawan baru, ya kalian buat dia itu masuk di shift berapa gitu. Misalkan shift pagi itu jamnya jam 7 sampai jam 8. Nah, itu kalian atur lah masalah untuk struktur database atau tablenya kalian atur sendiri lah itu ya. Nah, di sini saya coba berusaha untuk membuat fitur sesimpel mungkin lah gitu kan. Karena setiap orang itu kan berbeda-beda gitu kan kebutuhannya gitu kan.
Kenapa begitu? Karena banyak nih orang-orang yang ngebuat aplikasi absensi gitu. Kadang ya fiturnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Nah, maka dari itu ya kalau saya buatnya se-advance mungkin, nanti kalian kebingungan, ini kok kayak gini? Kayak saya nggak butuhnya nggak seperti ini gitu ya. Maka daripada saya pusing-pusing ya, maka dari itu saya buat sesimpel aja gitu ya. Ya buat seperti ini aja. Kalau masalahnya seperti ini sebenarnya ya nggak usah kalian persulit lah, tenang aja. Kalau kalian pandai logikanya, saya rasa kalian paham lah apa maksud saya gitu ya. Oke, sampai di sini saja tutorial kita. Sampai jumpa di kelas yang lain. Dadah.